Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update video kali ini. Kita akan ngebahas salah satu altcoin yang kebetulan sedang ada trouble, dan kita akan coba mencari tahu kira-kira potensi pergerakan ke depannya seperti apa based on technical analysisnya. But before itu, saya akan sedikit sampaikan kondisi fundamental terkininya. So, tanpa berpanjang lebar, yuk kita bahas untuk koin Luna, teman-teman. So, untuk update video kali ini, kita akan start untuk kondisi fundamentalnya. Jadi sebenarnya sih, news sudah ada dari akhir Januari kemarin. Jadi Luna itu sempat kena dump, katanya sih, akibat kontroversi yang disebabkan oleh Wonderland, teman-teman. Jadi Wonderland ini adalah salah satu DeFi project yang kebetulan dibangun, ya bukan dibangun sih, mungkin ya berada di dalam ekosistemnya Terra Luna, teman-teman ya. Dan katanya sih ini collapse akibat dampak dari si DeFi project Wonderland ini. Sebenarnya selengkapnya dia itu ada beberapa problem, teman-teman, yang kebetulan sih tadi saya sempat ngecek bahwa Cole Sylvester dari Kenal Crypto itu udah sempat discuss soal fundamental lengkap untuk Luna ini. Jadi teman-teman, tadi saya putuskan untuk nonton di videonya Cole Sylvester. Kalau teman-teman pengen tahu informasi lengkap fundamentalnya, kalian bisa mampir ke channelnya Kenal Crypto atau ke channelnya Cole Sylvester ya. Di sini ada penjelasan lengkapnya, teman-teman silahkan nonton langsung di sana ya. Jadi saya tidak akan wasting time terlalu lama juga untuk ngebahas tentang fundamentalnya, karena kebetulan Cole Sylvester ngebahasnya udah lengkap banget, teman-teman. So anyway, karena kebetulan Cole Sylvester nih kayaknya udah 2 harian ya, mungkin nggak berikan update ya untuk di YouTube channelnya. Saya jadi nggak bisa ngucapin ya, kongsi pacai buat Cole Sylvester ya. Semoga kiranya kita diberkati dengan kesehatan kok, diberkati juga dengan rezeki yang berlimpah, dan juga kelancaran serta berkat dan kesejahteraan di sepanjang tahun ini. Tentunya ini untuk teman-teman juga, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ya, karena Cole Sylvester waktu lalu sempat ngucapin saya juga waktu saya lagi kebetulan sakit ya, beliau juga sempat doakan saya. Jadi tentunya ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan sih kita bisa ketemu ya kok, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Alright, so teman-teman, let's discuss about the technical analysis untuk Luna. First, kita akan start dari weekly time frame ya. Jadi kita pengen sedikit share dari outlook weekly-nya. Sebenarnya ini kita udah sempat bahas di video yang lalu bahwa kita ngelihat overall pergerakan Luna itu memang harusnya sih memasuki fase korektifnya. Ada beberapa reason. Yang pertama adalah dari segi technical analysisnya ya. Ini di luar dari MACD, teman-teman. So saya akan hilangkan sedikit untuk MACD biar teman-teman bisa lihat dari segi RSI-nya ya. Ini sebenarnya kelihatan cukup clear bahwa pada RSI-nya kita membentuk yang namanya bearish divergence, dan ini sebenarnya sudah ada dari pembahasan kita yang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sekilas, ini memang Terra Luna sendiri memiliki potensi untuk memasuki fase korektifnya, terlepas dari kondisi yang tadi ya, yang sempat kita discuss di awal ya teman-teman, bahwa ada kontroversi atau ada problem terhadap salah satu DeFi project-nya yang di dalam ekosistem Terra Luna. Nah, kalau kita lihat sekilas, waktu lalu kita udah sempat discuss soal ini, bahwa ada kemungkinan kita mungkin akan ketahannya di kisaran Fibo 200%-nya ya, dan itu berarti di kisaran $126. But unfortunately, kita ngelihat dia sampai ke $126, kita langsung dapat rejection pada saat di level kisaran lebih kurang itu di $96 sampai $100 ya. Saya akan hilangkan sedikit, nanti kita akan bahas lebih detailnya untuk di time frame daily, karena memang sebenarnya target yang tercapai itu ternyata pada time frame daily-nya, teman-teman. So, pada saat target tercapai, kita juga sempat inform ke teman-teman dari Advance Group itu untuk mulai start mengurangi portion kalau misalkan ada pegang koin Luna. Karena saya pikir memang idealnya Luna ini semakin dia tinggi, ya harusnya sih kita udah mulai consider yang namanya melakukan taking profit. Balik lagi ke prinsip whales, teman-teman. Semakin harga tinggi, whales itu nggak akan semakin beli. Yang ada dia akan semakin jual barang, karena balik lagi teman-teman, whales itu sudah melakukan akumulasi pada saat harganya cenderung murah, dan itu sebenarnya yang perlu kita lakukan juga sebagai seorang retail trader gitu ya. Jadi kita ngelihat ada beberapa indikasi, salah satunya adalah RSI menunjukkan adanya bearish divergence, dan pada kala itu kita sempat bahas di video terakhir kita ya. Saya lupa sih, tapi teman-teman bisa cek ini kalau nggak salah ya, Luna update, cara saya memanfaatkan dan bla 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 ya. Teman-teman bisa cek di sana, dan ya inilah yang terjadi sekarang pada Luna ya. Berarti kita harusnya officially memasuki fase korektifnya dia, dan harusnya kita akan coba ngejar ke potensi wave 4-nya kita. Dan kalau misalkan untuk ngejar wave 4, kita bisa gunakan informasi berdasarkan pergerakan overall dari wave 2 ke wave 3, teman-teman. Dan kita bisa dapati
ada beberapa level Fibonacci yang mungkin saja bisa dicapai oleh Luna, dan sebenarnya di area-area kisaran antara Fibo 38,2% sampai Fibo 50% itu menjadi area yang sangat berpotensi menjadi bottom daripada wave 4-nya kita. Pertama teman-teman, obviously karena di sini juga merupakan resistance level yang terbentuk dari wave satunya si Terra Luna teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendapati dia koreksi, bisa saja kita membentuk ABC corrective pattern untuk mencapai potential target wave 4-nya kita, dan itu berarti sampai dengan kisaran level $29,7 pada pergerakan Luna. But teman-teman, before kita berasumsi, ada baiknya kita di sini melihat juga beberapa faktor yang mungkin saja bisa mempengaruhi dan bisa menjadi patokan untuk key support Terra Luna. Pertama teman-teman, dari segi exponential moving average 55, kita mendapati bahwa di area kisaran $35 itu berpotensi juga menjadi key support pada Terra Luna, terutama pada time frame weekly based on hanya exponential moving average 55. Pertama reasonnya teman-teman, karena kita juga sudah break dari exponential moving average 21-nya, dan ini berarti pada time frame daily-nya teman-teman. Alright, so kita akan naik sedikit time frame-nya ke time frame daily. Nah, untuk sementara saya akan tinggalkan dulu ya untuk area kotak ini, karena itu sebagai patokan kita untuk mengetahui potensi targetnya dia secara long term teman-teman. Nah, so far kalau kita lihat pergerakannya si Terra Luna, memang sih pada time frame daily sendiri kita sudah melihat dia sudah finishing ya potensi ABC corrective pattern. Dan kalau kita lihat teman-teman, di sini sebenarnya waktu lalu kita sempat lakukan analisis, dan harusnya sih analisis kita menggunakan Fibonacci eksternal, dan pada kala itu kita sudah analisis bahwa potensi target kita secara short term itu berada pada kisaran $100, dan precisely di level tersebut kita mendapatkan rejection, dan hal itu juga dipicu oleh beberapa kondisi yang sebelumnya kita sempat sampaikan, terutama pada time frame weekly-nya kita melihat ada yang namanya bearish divergence. But teman-teman, di kondisi dan situasi saat ini kita bisa saja mendapati potensi rebound atas si Terra Luna ya teman-teman. Reasonnya pertama, kita sudah melihat dia posisinya itu cukup overextended atas exponential moving average 21 pasca dia terjadi bear cross. Jadi soon or later saya rasa kita bisa melihat Terra Luna itu mungkin akan testing terhadap EMA 21-nya. Dan pada time frame dan pada RSI-nya sendiri kita sebenarnya juga melihat berpotensi terbentuk yang namanya hidden bullish divergence ya. Simply karena dari swing low to swing high sebelumnya kita itu berhasil manage untuk create yang namanya higher low pada time frame daily-nya teman-teman. Sementara pada RSI-nya kita melihat dia malah membentuk atau cenderung membentuk yang namanya lower low itu pada dia punya RSI. Jadi untuk price action-nya di higher low, sementara untuk RSI-nya dia malah lower low teman-teman. Nah ini sebenarnya biasa dikenal dengan istilah hidden bullish divergence, dan untuk memastikan atau mendapatkan konfirmasi atas kondisi ini bahwa memang Terra Luna berarti siap untuk bullish kembali, kita perlu memperhatikan beberapa hal teman-teman, dan salah satunya adalah untuk dia bisa kembali bullish kita harus ngelihat dia balik break dari level key support resistance sebelumnya. Dan itu saya kasih sedikit penjelasan teman-teman, saya akan hilangkan EMA-nya supaya teman-teman dapat gambaran. Kalau kalian perhatikan pada skala itu kita melihat di sini terbentuk yang namanya resistance teman-teman, di mana Luna itu berhasil break atas resistance-nya, lalu kita kembali membentuk resistance di kisaran level ini ya. Kalau kalian perhatikan di area inilah kita mendapatkan power yang cukup strong untuk kembali dia break atas resistance terakhirnya dan create higher high. Nah cuman teman-teman problemnya adalah setelah level ini kita nggak ngelihat terbentuknya higher high kembali. Yang ada malah Luna terkoreksi terus-menerus sampai bahkan dia break dari potensi buyers strongnya yang terakhir teman-teman, atau whales yang melakukan buyback di kisaran level tersebut. That's why area itu saya consider sebagai area big fan zone yang saat ini berhasil di break. Artinya teman-teman kita berhasil memflip area tersebut berubah menjadi resistance. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah Luna itu akan berhasil break atas resistance itu? Dan jikalau berhasil sekalipun teman-teman, kita masih memiliki trend line yang perlu dites teman-teman. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di level ini terdapat trend line atau uptrend line yang sebelumnya menahan pergerakan Terra Luna sebanyak 2 kali teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sempat menjadi sebuah history, dan bahkan sebelumnya pun sempat terbentuk bullish hammer pattern teman-teman pada pergerakan di tanggal 22 Januari. Cuma sayangnya kita hanya rebound sesaat dan mendapat
mendapati Terra Luna kembali testing ke level bottomnya. Dan saat ini sih kita ngelihat dia berpotensi membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern pada time frame daily-nya. Dan kalau misalkan demikian seperti yang tadi kita jelaskan, seandainya overall wave 4 kita itu berpotensi di bawah sini, maka keseluruhan pergerakan ini bisa kita consider sebagai potensi A wave, di mana nantinya kita akan mendapati B wave dan terakhir C wave di sini, di mana pada B wave-nya itu juga akan berjalan atau berproses sebanyak kurang lebih 3 wave ya teman-teman. Jadi 3 wave turun, 3 wave naik, baru nanti 5 wave menuju ke pelemahan terakhirnya teman-teman. Jadi untuk ini saya akan ubah menjadi seperti ini lebih kurangnya, biar teman-teman bisa lihat cukup clear ya. Jadi ini adalah ABC, kemudian berpotensi kembali menjadi ABC teman-teman, maybe like this ya. Ini maybe ya, balik lagi kita consider di area kisaran Fibonacci 50% sampai 61,8% itu berpotensi menjadi target rebound sesaatnya, dan itu bisa saja mencapai B wave ya di kisaran level ini. Sebelum pada akhirnya Terra Luna finishing menuju ke C wave corrective pattern-nya, bisa jadi wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5 terakhir ya. Jadi lebih kurang progresnya akan seperti ini teman-teman. Balik lagi, ini bukanlah merupakan prediksi teman-teman ya, ini basically adalah analisis menggunakan Elliott Wave Theory. Jadi kita bisa lihat, mungkin saja kita akan testing terhadap bagian atas daripada si broadening wedge pattern-nya. Jadi lebih kurang bisa saja seperti ini. Jadi lebih kurangnya kita ngelihat dia malah cenderung membentuk yang namanya ini ya, kalau kita boleh consider istilah katanya, kita bilang ini dead cat bounce teman-teman ya. Jadi sampai di kisaran level Fibo 50% kita kena dead cat bounce, itu sekaligus confluence of resistance terdiri atas trend line yang terbentuk pada time frame daily. Kalian bisa lihat di sini, trend line plus Fibonacci 50% dari pergerakan impulsifnya, dari pergerakan impulsif penurunannya. Dari sini swing high ke swing low teman-teman. Lalu kita mendapati correction menuju ke B wave, habis itu kita meneruskan ke potensi C wave corrective pattern-nya, dan itu berarti sampai di kisaran level lebih kurang $29. Dan tentunya ini semua kembali lagi depend on condition daripada si Bitcoin-nya. So I guess teman-teman itu untuk perkiraan menggunakan Elliott Wave Theory. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan informasi di sini, dan kembali kita akan coba cek untuk time frame hourly-nya, di mana time frame hourly-nya sebetulnya teman-teman kita memiliki potensi melihat Luna itu berpotensi membentuk yang namanya si inverse head and shoulders. But right now kita baru aja break dari dia punya symmetrical triangle pattern, dan saat ini kita sedang testing terhadap Fibo 50% atas pergerakan overall-nya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa saja dia kembali membentuk yang namanya dead cat bounce ya, ini rebound berarti ke arah atas dan cenderung membentuk yang namanya si inverse head and shoulders. But before kita ngelihat confirmation dia berhasil break atas dia punya key support dari pergerakan sebelumnya yang saat ini berubah menjadi resistance, maka saya pribadi tidak akan berasumsi bahwa Luna itu ready untuk kembali menguat teman-teman. Walaupun pada dasarnya kalau kita lihat sekilas di sini kita melihat bahwa Luna itu berhasil break atas falling wedge pattern-nya, dan harusnya sih kita akan mendapatkan sedikit momentum bullish dari pergerakan ini. But teman-teman balik lagi seperti yang kita bahas pada pergerakan Bitcoin sebelumnya, kalian juga bisa lihat di community ya, dimana kita udah sempat bilang bahwa Bitcoin akan ngetes garis keramatnya. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa memperkuat pergerakannya dan break menuju ke potential subwave 3, yang setelah pembahasan kita di video YouTube terakhir kita sempat membahas ya, jangan beli Bitcoin dulu sebelum kalian nonton video ini, karena ada MicroStrategy yang beli Bitcoin senilai 660 Bitcoin, which means udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman make sure kalian nonton di video yang terakhir teman-teman. Alright, so I guess teman-teman itu aja sekian update saya seputaran Terra Luna. Kita sudah bahas potential bullishnya, kita sudah bahas juga potential target mungkin yang berpotensi untuk menjadi bottomnya si Luna. Balik lagi semua tergantung dari waktu yang bisa menjawab, karena kita perlu melihat banyak konfirmasi terutama untuk beberapa closingnya ya di time frame seperti hourly ataupun daily, supaya kita bisa mendapati kepastian yang lebih clear teman-teman. Dalam arti before kita memutuskan untuk trading, alangkah lebih baiknya daripada kita menebak potensi bottom atau menebak potensi pergerakan ke depannya, lebih baik kita menunggu hingga konfirmasi jelas dulu baru kita memutuskan untuk entry ya. By the way teman-teman, tambahan terakhir, kalau misalkan pada time frame daily kita ngelihat closing daily-nya seperti ini, memang sih sebelum
sebelumnya dia sempat membentuk bullish engulfing, which means ini bisa jadi indikasi awal pembalikan arah. Namun kalau misalkan closing hari ini menjadi seperti ini malah jadi Three River Evening Star yang cenderungnya itu justru memberikan impact untuk kembali turun lagi, teman-teman. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Balik lagi, disclaimer, this is not a financial advice. Please be wise dalam menggunakan video yang saya berikan. Maksudnya dalam menggunakan analisis yang saya berikan melalui video ini. Once again, thank you very much for watching this video, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers!